upaya apa sih yang dilakukan oleh pemerintah terkait untuk menarik investasi di Indonesia ini di sektor hulu migas? Di Indonesia ini sebenarnya kita sudah mengidentifikasi persoalan utama itu memang terkait dengan fiskal. Kita ada rezim cost recovery, ada rezim namanya gross split. Nah, sebagai contoh ya, gross split saat ini ketika harga minyak di atas 85, itu malah share kontraktornya turun persentasinya, bukannya naik. Seharusnya kalau dia tetap sama ya, dengan harga minyak naik, revenue itu harusnya bisa bisa dapat windfall dia. Tapi ini malah tidak, malah turun. Nah, ini yang harus kita lihat. Apakah fiskal ini menarik tidak? Termasuk juga cost recovery. Nah, di Indonesia ini memang rankingnya tidak cukup bagus dibandingkan dengan negara-negara lain seperti di Amerika Selatan gitu ya, Argentina, Brazil, Guyana, kemudian di beberapa negara Malaysia aja kita masih kurang ini menarik. Yang kedua, fiskal ini juga terkait tidak hanya instrumen masalah pembagian antara pemerintah dengan kontraktor, tetapi juga masalah sistem perpajakan. Perpajakan ini juga sedang kita garap agar investasi ini bisa memberikan daya tarik buat investasi ini, return mereka tuh bagus tidak. Kemudian yang kedua persoalan yang kita hadapi adalah persoalan perizinan. Perizinan kita ini masih sangat rumit ya. Maksudnya memang mulai di prosesnya dibuat agak mudah, tetapi prosesnya lama. Investor tidak mau dia lama. Kalau bisa jalan nggak sampai 1 tahun jadi langsung dia bisa ngebor gitu. Seperti itulah kira-kira. Jadi ini yang sedang pemerintah upayakan. Sudah ada perbaikan-perbaikan. Contohnya pada saat bid round tender kemarin lelang WK itu sudah cukup bagus fiskal yang ditawarkan kepada investor. Mudah-mudahan akan banyak investor yang akan lebih tertarik lah untuk masuk. Oke, baik. Pak Fathar, tapi terkait dengan naiknya begitu ya harga minyak ini, apakah dari pemerintah juga berstrategi begitu untuk terus menggenjot produksi minyak tanah air? Oh iya, itu yang kita sebut long term plan. Nah, dulu kan kita nggak punya rencana jangka panjang ya. Jadi tahunan yang kita evaluasi. Ada sih, tetapi tidak pernah diupdate. Nah, kali ini pemerintah benar-benar melakukan yang namanya rencana strategis atau kita sebut Renstra, di mana di dalamnya kita punya clear vision dan mission. Visi itu adalah bagaimana caranya di tahun 2030 kita bisa nggak nih sampai 1 juta barel per hari. Karena kita pernah produksi 1 juta barel. Tentunya tidak diambil dari langit ya. Ini tentunya ada kalkulasi-kalkulasi secara teknis yang kita lihat, termasuk prospek-prospek yang ada di eksplorasi. Kemudian bagaimana caranya kita mengimprove production atau kita sebut production enhancement, secondary recovery, tertiary recovery, seperti rokan misalnya, bagaimana caranya kita meningkatkan produksi dengan menggunakan chemical EOR, kemudian ada EOR lainnya. Ini kita kerja keras ini untuk menuju ke sana. Nah, memang itulah upaya-upaya kita engage, kolaborasi cukup bagus dengan K3S. Tentunya kalau mereka tidak bisa, oh ini nggak ekonomis, nah mari kita bicara, kita lihat fiskalnya bagus nggak, apa yang kita bisa memberikan insentif ke mereka sehingga produksi ini bisa kita tingkatkan. Oke, sejauh ini pertimbangan fiskalnya seperti apa sih Pak yang sudah dibicarakan? Jadi kalau rezim cost recovery, itu kan ada instrumen namanya bagian pemerintah, bagian kontraktor. Itu dilihat. Setelah dihitung-hitung, biasanya kontraktor itu kan melihat keekonomian itu melalui apakah NPV, net present value dari uangnya, cash flow dia, atau bisa dilihat juga dari IRR, ya, investment rate of return. Jadi berapa persen? Nah, itu mereka punya threshold. Ada yang 15%, ada yang 17%. Kayak kita bermain antara 15-18%. Kalau mereka di bawah itu, mereka bilang, ini saya mending taruh uang di bank aja, ngapain saya invest di sini. Nah, kalau dia di bawah itu, mari kita berbicara. Apa sebenarnya yang kurang? Oh, splitnya kurang. Ya, splitnya kurang kita tambah. Kalau splitnya udah kita tambah masih juga kurang, kita lihat ini ada namanya First Trans Petroleum ya, FTP, yang dimana ketika setelah diproduksi negara itu harus mengambil dulu porsinya. Nah, itu berapa persen? Kadang-kadang 10%, 20% bagian negara diambil. Mungkin mereka bilang, oh jangan, negara 10% aja deh, kami ambil 10%. Itu kan bisa membantu pendapatan mereka. Nah, itu kemudian depresiasi misalnya ya. Depresiasi ini dari investasi yang dia ambil. Biasanya 5-10 tahun kita kembalikan dia punya modal.
Dia bilang, "Jangan dong, minta 3 tahun bisa nggak?" Nah, itu mempercepat. Artinya kan, apa namanya, cost, value of money dia itu bisa diperkecil, sehingga itu dia punya ekonomi. Kemudian yang lainnya lagi adalah terkait dengan perpajakan. Jadi perpajakan ini kan ada indirect tax ya, PBB dan sebagainya. Itu kita berbicara dengan Kementerian Keuangan. Apakah itu juga bisa mendorong untuk dia punya ekonomi. Nah, itu beberapa faktor instrumen itulah yang kita bicarakan one by one. Mungkin dia cukup satu saja, nggak perlu semuanya instrumen itu gitu. Ada 9 instrumen kalau nggak salah saya totalnya, itu kita bahas satu-satu dengan investor.